Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 14 sampai 18 Maret 2022. Ini merupakan analisa fundamental yang digabungkan dengan kalender ekonomi. Jadi kalau teman-teman yang baru nonton, ini merupakan analisa fundamental yang sekiranya akan terjadi di tanggal 14 sampai 18 Maret ekonomi, tentunya dari segi faktor fundamental, yaitu bisa dari berita, bisa dari kalender ekonomi itu sendiri, seperti itu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya bagi yang belum like, dan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya ingin membahas tentang analisa fundamental di minggu kemarin, ataupun yang kemungkinan akan terjadi di minggu ini, yaitu 14 sampai 18 Maret 2022. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan event minggu ini, kita akan recap dulu. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang ingin join ke channelnya Amandana, itu teman-teman bisa langsung ke kolom komentar ataupun ke kolom deskripsi ya. Di sana teman-teman bisa lihat ada link Telegram di sana. Jadi teman-teman yang mau join bersama kita di channelnya Amandana, teman-teman bisa langsung ke deskripsi ataupun nanti di pin post komen. Itu akan ada link dari channel Telegram Amandana. Nanti di sana teman-teman bisa belajar bareng tentang analisa seputar forex, dan nanti di sana juga ada sinyal-sinyal dari Amandana untuk di forex. Seperti itu, gratis ya. Ini channelnya gratis, tidak berbayar. Silakan teman-teman bisa join di channelnya Amandana. Oke, di sini saya akan lanjut aja untuk recap dulu. Untuk di minggu lalu itu di hari Senin dan Selasa kita tidak ada banyak kata-kata. Terus untuk Audi, ternyata ini speak dari Governor Lowy ini tidak terlalu banyak signifikan sebenarnya. Jadi ini tidak termasuk ke dalam fundamental kita sebenarnya. Lalu untuk di pagi harinya di hari Rabu minggu lalu itu kita ada GDP dari Yen kuartal 4-nya, yaitu 1,1% ternyata, 1,1% yang diperkirakan sebesar 1,4. Lalu untuk job opening yaitu 11.263, itu lebih banyak berarti. Lalu di hari Kamisnya tentang ECB yang sudah saya peringatkan kemarin bagi yang teman-teman trading di Euro, mata uang Euro, baik itu Euro USD, Euro Yen, Euro Kanada, Euro Audi, Euro Swiss. Itu di hari Kamis, teman-teman bisa lihat di malam harinya itu bahwa ECB sebenarnya tidak berubah ya, belum berubah untuk menaikkan suku bunganya, itu tetap di angka 0%, dan untuk deposit facility rate-nya itu tetap di minus 0,5. Lalu untuk di US dollar, untuk CPI-nya ternyata tetap angkanya di 7,9, tapi untuk core CPI-nya itu naik menjadi 6,4%. Nah, di sini ada ECB press conference. Jadi nanti akan saya bahas di notes-nya di akhir video. Setelah nanti saya bacakan event yang terjadi di minggu ini. Lalu di hari Jumatnya kita ada, ini juga tidak termasuk sebenarnya LBA government, ini tidak terlalu banyak ada pernyataan sebenarnya. Tapi di sore harinya kita ada GDP dari Inggris, yaitu naik menjadi 0,8%, dan manufacturing production ternyata naik menjadi 0,8% juga. Dan untuk Kanada kita ada jumlah orang yang menganggur, itu jumlah orang yang bekerja, ini employment change, jumlah orang yang bekerja itu naik menjadi 336.000, dan tingkat pengangguran turun menjadi 5,5%, which is itu good. Oke, kita akan lihat dulu untuk di minggu ini. Start kita akan ada di tanggal 15 Maret. Di tanggal 14 Maret di hari Senin itu kita tidak terlalu banyak ada kalender yang penting sebenarnya, kecuali nanti ada perihal apapun itu di luar yang kita tahu ya. Jadi di hari Selasa itu kita ada Audi Monetary Policy Meeting Minutes jam 8:30 pagi. Ini mungkin akan membahas tentang apa yang sudah dirapatkan kemarin ya. Lalu di sore harinya kita ada NFP versi Inggris, yaitu Average Earning Index Bonus, Climate Count Change, dan Employment Rate. Jadi di sini
seperti NFP, yaitu pendapatan rata-ratanya plus bonus itu berapa. Jadi perkiranya 4,6, lalu climate conscience minus 2,28 ribu, dan tingkat penganggurannya itu 4,0%. Lalu di sini di sore harinya lagi setelah Inggris kita ada Euro, itu Jerman Economic Sentiment. Ini sebelumnya yaitu 5,4 dan sekarang perkiraan ini 10. Ini menyatakan bahwa kalau di negara Jerman ini terdampak banget terhadap yang namanya invasi dari Rusia ke Ukraina, seperti itu. Karena dari perkiraannya aja kita ada 10, tapi ini perkiraannya ini masih bisa diupdate ya, karena ini kan di hari sekarang saya saya buat videonya ini, kemungkinan nanti di minggu depan, yaitu tepatnya di hari Selasa ataupun nanti di hari Senin biasanya. Di hari Senin itu mungkin ini akan diupdate ya perkiraannya. Karena kalau kita lihat ini sebelumnya 54,3 dan perkiraannya ini saat ini adalah 10 perkiraannya. Jadi karena ini sangat jauh sekali range-nya, jadi kemungkinan Jerman ini memang berdampak banget terhadap yang namanya invasi Rusia ke Ukraina. Lalu di malam hari kita ada PPI yaitu sebesar 0,9% untuk perkiraannya. Lalu untuk di hari Rabu kita ada core retail sales dari USD itu di malam hari, dan juga di Kanada kita ada CPI number dan core CPI untuk year of year-nya. Untuk Kanada CPI-nya ini sebesar diperkirakan akan naik menjadi 5,5, dan untuk USD retail sales dan core retail sales ini kemungkinan akan turun seperti itu. Lalu di hari Kamis seperti yang sudah teman-teman baca di thumbnail dan di judul juga, itu bahwa di hari Kamis ini kita akan melihat banyak sekali ada kalender ekonomi. Jadi untuk teman-teman yang trading, yang sekiranya trading berdasarkan analisa fundamental, teman-teman bisa trading start dari hari Kamis pagi. Karena di hari Kamis pagi ini kita ada FOMC meeting, lebih tepatnya FOMC statement, press conference dan sebagainya lah. Di sini perkiraannya bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya di sini untuk menjadi 0,50%. Tapi di sini akan saya bahas nanti di notes-nya. Kemungkinan ini bisa berubah ataupun tidak ya, karena ini sekali lagi hari Kamis di minggu depan. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di hari Selasa atau hari Rabu ini berubah nggak perkiraannya, seperti itu. Dan untuk nanti ketika ini memang lebih bagus dari perkiraannya nanti hasilnya, teman-teman nanti bisa lihat nanti bagaimana statementnya dan press conference-nya nanti, seperti itu. Jadi untuk hasil daripada interest rate decision, press conference dan statement ini akan saya bahas nanti di minggu depan, di analisa fundamental yang minggu depan, seperti itu. Bagaimana kejelasan sebenarnya. Lalu di pagi harinya lagi, di subuh, itu di jam 5.45, itu kita ada GDP untuk di New Zealand. Lalu di pagi hari, jam 8:30 pagi, kita ada jumlah orang yang bekerja dan tingkat pengangguran untuk di Australia. Lalu di hari Kamisnya tetap ya, ini masih di hari Kamis. Di sore harinya kita ada CPI number untuk Euro. Seperti kita tahu bahwa Euro tingkat inflasinya sebesar 5,8%. Lalu di malam hari itu kita ada BOE interest rate decision. Nah, di sini Bank of England sepertinya akan menaikkan suku bunganya menjadi 0,75%. Ini menjadi bank sentral kedua yang bisa dibilang yang dipakai untuk aktivitas trading selain dari RBNZ ataupun New Zealand ya. New Zealand sebenarnya dia sudah 0,75 dan sekarang kemungkinan akan diikuti oleh BOE untuk menaikkan suku bunganya menjadi 0,75. Kenapa demikian? Ini akan saya bahas nanti di notes-nya. Oke, di malam harinya kita ada building pyramid dan Verified Manufacturing Index. Jadi ini bangunan dan jumlah manufacturingnya untuk di US dollar jam 8:30 malam. Nah, di hari Jumat ini sebenarnya masih tentatif ya. Inilah mengapa tidak saya masukkan untuk di judul dan di thumbnail. Sebenarnya ini jamnya masih tentatif sebenarnya. Apakah akan memang di hari Jumat ataupun nanti bisa pindah seperti itu. Di hari Jumat ini masih tentatif sebenarnya, tapi saya kasih tahu aja di sini ada Bank of Jepang, itu interest rate decision-nya seberapa, dan press conference dan monetary policy statement-nya seperti itu.
Lalu di malam hari sudah pasti ini adalah Kanada, core retail sales dan retail sales, dan untuk di jam 10 malam kita ada existing home sales. Oke, kita akan bahas dulu untuk notes yang sebenarnya terjadi di minggu depan dan kemungkinan akan terjadi juga di minggu ini. Di minggu lalu dan minggu ini, seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita lihat bahwa Amerika melarang perusahaan untuk ekspor pengiriman barang ke Rusia. Seperti kita tahu bahwa Amerika ini menjadi negara yang paling banyak bisa dibilang ya di negara barat yang melarang banyak perusahaannya yang di negaranya itu untuk melakukan ekspor. Jika kemarin di minggu lalu saya kasih tahu bahwa Kanada melarang juga kegiatan ekspor di pelabuhannya untuk dari dan ke Rusia, dan sekarang Amerika juga sudah mulai melarang banyak perusahaan, tepatnya di perusahaan ekspor untuk melarang pengiriman barang ke Rusia, seperti itu. Lalu yang kedua, kita ada minyak naik saat Amerika melarang pembelian energi dari Rusia. Seperti kita tahu bahwa Rusia itu kan sebagai eksportir dari minyak dan gas yang cukup banyak selain dari Arab. Nah, pada saat Amerika menyatakan, misalnya Presiden Joe Biden itu mengatakan bahwa Amerika melarang, atau lebih tepatnya men-stop pembelian energi dari Rusia karena Rusia sendiri dampaknya terhadap invasi mereka yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Karena Amerika ini melarang pembelian energi dari Rusia, pada saat statement itu dikeluarkan, harga dari minyak itu tembus sampai ke $120 per barel lebih, seperti itu. Nanti akan kita lihat di chart. Itu menjadi salah satu patokan bahwa energi krisis ini sepertinya akan ada lagi, seperti itu. Karena ini menjadi resiko resesi global meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa adanya inflasi menciptakan inflasi yang dibarengi dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, menciptakan yang namanya kemungkinan terjadi resesi secara global dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara itu melambat. Pertama karena COVID, lalu kedua karena inflasi, dan sekarang ketiga karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Jadi karena ketiga faktor inilah bisa dibilang tingkat resesi itu mulai ada lagi setelah kemarin pada saat COVID, dan untuk pertumbuhan ekonomi juga akan melambat, seperti itu. Lalu yang keempat, ini ada Uni Eropa memberi lebih banyak sanksi terhadap bank-bank sekutu Rusia. Nah, seperti kita tahu bahwa Rusia ini lebih tepatnya di negara barat itu banyak menyatukan banyak sanksi yang dimana sanksi-sanksi tersebut adalah untuk sanksi ekonomi. Dan sekarang Uni Eropa lebih gencar lagi, lebih banyak untuk memberikan sanksi terhadap sekarang adalah bank-bank sekutu yang ada di Rusia, seperti Belarusia dan sebagainya, negara-negara yang bersekutu juga terhadap Rusia. Ini adalah dampak dari Rusia invasi terhadap Ukraina. Lalu ini juga ada Jepang menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yaitu melarang ekspor peralatan kilang. Jadi ketika Amerika sudah melarang perusahaan ekspor, nih sekarang juga ada Jepang untuk memberikan sanksi baru, yaitu melarang perusahaan-perusahaannya untuk ekspor alat-alat canggih dari Jepang ke Rusia, seperti itu. Karena negara-negara ini banyak ingin membuat Rusia itu stop melakukan invasi terhadap Ukraina, seperti itu. Karena walaupun kita tahu bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina ini sebenarnya hanyalah konflik internal sebenarnya ya, karena Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet dulu, pecahan Uni Soviet juga, yang dimana kalau kita tahu bahwa Ukraina itu mempunyai dua sisi sebenarnya, yaitu dimana sisi timur Ukraina itu lebih pro terhadap Rusia, orang-orang Ukraina yang di sisi timur itu lebih pro terhadap Rusia, sedangkan untuk di sisi barat, orang-orang di Ukraina yang di sisi barat itu lebih pro terhadap Eropa. Inilah mengapa pada saat, kalau teman-teman baca berita ya, beberapa kali Presiden Ukraina
jika presiden Ukrainanya itu lebih pro terhadap Rusia, itu menjadi adanya pemicu bentrokan, atau lebih tepatnya kayak penggulingan presiden lah bahasanya, digulingkan presidennya karena dianggap lebih pro terhadap Rusia. Rakyat itu tidak mau, sehingga presidennya jatuh, diganti. Nah, ketika presiden yang baru lebih pro terhadap Eropa, nah ini Rusia tidak ingin seperti itu, sehingga bagian dari Ukraina, yaitu di bagian selatan Ukraina itu saya lupa, itu diambil alih oleh Rusia karena dampak dari adanya presiden tersebut. Jadi memang Ukraina dan Rusia ini adalah konflik internal. Karena kalau kita tahu, Rusia dan Ukraina sama-sama pecahan Uni Soviet dulu, seperti itu. Karena Rusia ini ingin mempertahankan negara tetangganya ini supaya tidak jatuh ke negara barat, seperti itu. Jadi Rusia ini ingin tetap menjaga budaya dan apa yang sudah ada di turun-temurun itu tidak berubah, seperti itu. Lalu kita akan ke nomor 6. Di sini krisis Eropa mulai terasa karena inflasi yang tinggi dan perang. Dan kita tahu bahwa tingkat inflasi di Eropa itu kan di Uni Eropa itu 5,8% ya, 5,8%. Itu mengakibatkan bahwa tingkat inflasinya itu tinggi, dan karena adanya terjadi perang, seperti kita tahu bahwa negara Eropa dan negara Ukraina itu sangatlah dekat. Jadi dampak dari negara Ukraina tersebut akan otomatis berdampak terhadap negara Eropa, khususnya Jerman biasanya. Itu yang paling dekat. Jadi memang bisa kita lihat bahwa krisis di Eropa ini karena adanya inflasi dan karena perang, ini kita bisa lihat bahwa krisis di Eropa ini nggak main-main, seperti itu. Oke, di sini kita akan pindah ke perdebatan antara kenaikan 25 ataupun 50 basis point untuk suku bunga di Amerika. Jadi untuk di minggu ini, di hari Kamis pagi itu, pada saat FOMC meeting, press conference dan sebagainya itu yang tadi itu yang di hari Kamis pagi jam 2, itu sebenarnya pada saat di minggu lalu itu ada perdebatan antara apakah memang Jerome Powell itu akan menaikkan 25 basis point atau langsung ke 50 basis point. Karena kalau kita lihat, Jerome Powell itu lebih mengedepankan inflasi daripada apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, seperti itu. Jadi walaupun demikian, karena tingkat inflasi di Amerika itu 7,9%, which is itu sangat tinggi banget, maka beberapa analis, investor dan sebagainya itu lebih pro terhadap kenaikan suku bunga langsung ke 50 poin. Tapi tidak juga menghilangkan harapan bahwa kalau naik langsung 50 poin, itu takutnya pasar akan kaget, seperti itu. Jadi memang tadi perdebatan adalah apakah akan naik 25 atau 50 basis point, seperti itu. Nah, ini kita akan lihat untuk hasil dari ECB conference-nya yang terjadi di minggu lalu. Ini ECB akan mengakhiri pembelian aset di kuartal ketiga jika inflasi tidak turun. Ini maksudnya adalah, seperti kita tahu bahwa inflasi di Eropa itu yang tadi 5,8%. Dan takutnya seiring berjalannya waktu, karena adanya perang dan harga mulai tinggi juga, karena kalau kita tahu harga minyak itu sudah tinggi dan harga biji-bijian juga tinggi karena dampak dari Ukraina dan Rusia itu. Jadi otomatis harga bahan pokok di Eropa pasti akan terdampak langsung. Oleh karena itu, ECB akan mengakhiri pembelian aset purchases-nya ataupun bisa dibilang bantuan ekonominya itu di kuartal ketiga. Dan ketika itu kuartal ketiga selesai, maka kemungkinan ECB akan menaikkan suku bunganya, seperti itu. Lalu ECB menaikkan perkiraan inflasi dan memangkas prospek pertumbuhan di tengah konflik Ukraina. Ini maksudnya adalah ECB sebelumnya kan sudah memperkirakan inflasi kalau tidak salah itu tahun ini itu mentok hanya sampai 6% sekian, 6,5 atau berapa saya lupa.
itu mentok hanya sampai sana. Jadi sekarang direvisi ulang perkiraan inflasi untuk di tahun ini itu berapa, itu nanti akan keluar nanti ya. Lalu memangkas prospek pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu bahwa dampak dari Rusia dan Ukraina ini berdampak langsung terhadap perekonomian di Eropa karena bertetangga langsung dengan Ukraina, seperti itu. Lalu ECB tidak akan menaikkan suku bunga sampai beberapa saat setelah pembelian obligasi bersih berakhir. Lebih tepatnya aset ya. Jadi ketika nanti di kuartal ketiga, ketika pembelian aset itu berakhir dan inflasi juga tidak mau turun, itu berarti di kuartal ketiga itu di bulan September ya, September, Oktober, Agustus, September itu kuartal ketiga. Jadi ketika di kuartal ketiga itu sudah selesai pembelian asetnya, pembelian obligasi itu maksudnya pembelian aset itu sudah selesai, ECB tidak akan menaikkan suku bunganya secara langsung. Tapi ini tidak pasti ya. Takutnya nanti pada saat sampai di kuartal ketiga, inflasi yang terjadi di negaranya itu bisa langsung loncat ke kayak Amerika 7%. Jika terjadi seperti itu, saya rasa ECB pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh The Fed, yaitu setiap rapatnya akan menaikkan suku bunganya secara cepat, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Inggris juga, karena inflasi Inggris tahun ini naik ke level tertinggi sejak tahun 2008. Kalau inflasi di Inggris kita tahu bahwa 4,8% ya kalau nggak salah, saya lupa, itu merupakan inflasi tertinggi sejak di tahun 2008. Karena itulah nanti di hari Kamis malam itu BOE atau Bank of England akan menaikkan suku bunganya sekiranya akan naik 25 basis poin, yaitu menjadi 0,75%, menyaingi dengan Bank New Zealand yaitu sama-sama 0,75%, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental kita pada minggu ini. Untuk segala pertanyaan, jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanya seputar analisa fundamental, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar ya. Silahkan teman-teman tanyakan apa yang sekiranya masih bingung di teman-teman tentang kalender ekonomi, terus adanya konflik Rusia Ukraina, inflasi, lalu suku bunga dan sebagainya. Teman-teman bebas langsung ke kolom komentar untuk bertanya di sana. Oke, jadi sekian aja untuk analisa fundamental di minggu ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah share juga ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.